始め。 Halo kaum ibu sekalian yang Mimin sayangi, bagaimana kabar kalian? Ketemu lagi nih sama Mimin Artulia di sini. Kali ini Mimin akan merangkum sebuah cerita anime yang belum lama rilis. Yang pastinya cerita ini akan seru banget. Anime ini bergenre petualangan dan fantasi. Grafiknya juga menarik. Mimin aja sekali nonton episode 1 langsung suka sama ceritanya. Karena alur ceritanya itu simple, ringan, dan mudah dipahami. Cerita ini berkisah tentang seorang pangeran unyil yang sering dikucilkan oleh banyak orang. Pangeran ini adalah pangeran pertama, yaitu anak kandung dari raja. Pangeran ini selalu menahan rasa sedih di balik senyumannya, sehingga dia bertemu sesosok anggota dari klan bayangan. Dan kisah tentang pangeran unyil ini dimulai. Teret tetet tetet. Di awal cerita dijelaskan, apa itu peringkat raja? Apakah seseorang yang memiliki banyak kesatria? Atau memiliki banyak rakyat dan makmur? Atau merupakan sesosok raja yang kuat? Syarat berikutlah yang menentukan peringkat setiap raja dari seluruh penjuru negeri. Lalu cerita beralih ke sosok pangeran unyil yang sedang dihibur oleh ibunya. Sepertinya pangeran itu telah dijahili oleh seseorang. Sang ibu mengatakan, kalau kau itu anak yang kuat, segala macam kesulitan pasti bisa kamu lalui. Lalu kau akan menjadi raja terhebat di seluruh negeri. Lalu pangeran berjanji akan menjadi raja yang terhebat. Tak lama dari situ ibunya, sang ratu, meninggal dunia. Beberapa waktu telah berlalu. Pangeran kita yang tadinya kecil sudah bertumbuh besar. Pangeran ini adalah pangeran pertama yang bernama Pangeran Boji. Ia sering berkeliling istana, mengelabui para penjaga agar bisa keluar istana. Saat pandangan penjaga teralihkan, ia langsung berlari dan dengan lihainya dia keluar istana. Saat ia sampai ke suatu tempat sunyi di luar istana, dia terlihat senang dan menikmati waktunya di luar istana. Kemudian, lewatlah sesosok bayangan yang membawa barang. Ia melihat Boji dan bertanya, "Kau siapa?" Saat itu Boji langsung pergi dan bayangan itu mengejarnya. Bayangan itu berkata kalau ia belum pernah melihat Pangeran Boji, apalagi ia memiliki mahkota. Lalu si bayangan mengeluarkan golok dan menodong Pangeran Boji. Si bayangan meminta Boji menyerahkan uangnya, tapi sesaat Boji terdiam karena ia tak bisa bicara dan tak bisa mendengar. Lalu si bayangan mengajaknya berkomunikasi melalui gerakan mulut, dan Boji dapat memahaminya. Si bayangan akhirnya juga mengerti apa yang Boji katakan. Karena si Boji tidak punya uang, jadi si bayangan meminta semua pakaiannya, terkecuali celana dalam dan mahkota. Tapi si Boji mau aja nih ngasih semua pakaiannya ke bayangan. Karena si Boji nurut banget sama si bayangan, jadi si bayangan meminta Boji untuk datang besoknya lagi dengan membawa pakaian mahal. Lalu Boji kembali ke istana tanpa pakaian. Saat melewati jalan pulang, ia menjadi bahan tertawaan orang-orang di sana. Mereka menyangka bahwa Boji telah dirampok. Padahal emang iya, tapi anehnya Boji tetap tersenyum. Meskipun begitu, mereka memanggil Boji dengan sebutan Pangeran Payah, dan bahkan ada beberapa anak yang memanggilnya bodoh. Esoknya, Boji datang ke tempat bayangan dengan baju mahal berlapis-lapis dan dengan memasang wajah yang bahagia. Bayangan ini heran, kok Boji begitu bahagia? Ternyata Boji senang karena punya teman mengobrol. Meskipun begitu, si bayangan sempat mengejeknya, tapi Boji malah mengatakan bahwa emang bayangan yang paling mengerti dirinya. Meski begitu, wajah Boji masih tetap bahagia. Lalu Boji menyerahkan pakaiannya kepada bayangan. Saat itu bayangan baru memperkenalkan diri. Dia bernama Kage, dan dia menanyai nama Pangeran Boji. Bayangan berkata
Besok akan menunggu Boji lagi. Dengan wajah senang, Boji pun pulang ke istana. Esoknya si Boji datang menemui Kage. Dengan wajah yang sangat bahagia, mereka pun mulai ngobrol bareng. Boji mengatakan bahwa dia adalah pangeran dari kerajaan. Berarti bakal jadi raja dong, kata Kage. Boji mengatakan ia akan menjadi raja terhebat di dunia. Kage sempat mentertawakannya. Meskipun begitu, Boji tetap ingin menjadi raja yang hebat. Kage tetap menyemangati Boji. Lalu Boji pulang. Ternyata Kage mengikuti Boji diam-diam. Lalu Kage akhirnya mengetahui bahwa Boji sering menjadi bahan tertawaan orang-orang di kota. Meski begitu, Boji tidak pernah sekalipun marah. Ia tetap tersenyum. Pada saat dia sampai di istana, ia berpapasan dengan ibu tirinya. Ibu tirinya adalah ratu saat ini, yang bernama Ratu Hiling. Di sisinya ada Menteri Hukum Sandeo, dan ada juga ahli pedang sekaligus guru pedang Pangeran Boji, yaitu Domas, dan tombak raja yaitu Apeas, dan yang terakhir perisai ratu yaitu Dorse. Sang ratu memerintahkan Domas untuk menangkap orang yang merampok Boji dan memberikannya hukuman mati. Lalu Boji meminta agar Kage tidak diburu. Boji mengatakan bahwa ia sedang bermain seorang diri. Tapi ratu tidak percaya. Ia mengatakan bahwa Boji menodai kehormatan kerajaan. Ratu merendahkannya dan mengatakan ia tak pantas jadi seorang raja. Ia berkata Daida lebih cocok 100 kali lipat menjadi raja. Jadi Daida adalah adik tiri Boji, yaitu anak kandung Ratu Hiling. Lalu Ratu Hiling dan rombongannya pun berlalu. Kemudian Domas menghampiri Boji. Ia mengatakan bahwa Raja Bose memanggilnya. Dan Boji kemudian pergi ke kamar untuk mengganti bajunya. Saat itu Kage masuk diam-diam ke kamar Boji dan bersembunyi di bawah tempat tidur. Tiba-tiba Boji menangis dan Kage pun merasa iba. Ternyata Boji selama ini menahan diri dan bertingkah seolah semuanya baik-baik saja. Lalu Boji keluar kamar. Saat Kage mengikuti Boji, kemudian ia dihentikan oleh Bebin. Bebin adalah pengendali ular. Bebin mengetahui kalau Kage adalah anggota klan bayangan, di mana klan itu terkenal sebagai pembunuh yang dikutuk, dan klan mereka harusnya telah musnah seluruhnya. Bebin juga mengetahui kalau Kage masihlah berusia anak-anak. Di sisi lain, Boji sedang menemui sang raja. Raja ini bernama Raja Bose, raja peringkat ke-7 di seluruh negeri. Lalu cerita flashback, di mana terjadinya penyerangan besar-besaran oleh para monster, hingga penduduk kewalahan menghadapi monster. Saat mereka putus asa, datanglah sesosok berbadan raksasa yang langsung gelut menghadapi seluruh monster. Dengan cara bertarung yang benar-benar memukau, akhirnya para penduduk bersorak atas kemenangan mereka. Dan inilah awal dari cerita Bose menjadi raja. Lalu kembali lagi ke masa kini. Raja Bose sedang sakit parah. Domas, menteri, dan Boji sangat mengkhawatirkannya. Lalu sang raja memanggil Boji ke pangkuannya. Raja merasa sesak membayangkan nasib negerinya nanti ketika ia telah tiada. Raja sangatlah mengasihi Boji. Ia memegang tangan Boji yang begitu lemah dan membandingkannya bahwa lengan Daida jauh lebih kasar dan keras. Dan Raja memerintahkan Domas agar melatih Boji lebih keras lagi. Cerita beralih ke Kage. Ia lari dengan keringat dingin yang bercucuran. 誰を殺しに来たんだ。一族皆殺しにされたんだよな。俺は殺しなんてやらねえって。さっさと。Untungnya Kage berhasil sembunyi dengan menyatu bersama bayangan. Cerita kembali ke Pangeran Boji yang sedang berlatih bersama Domas.
Lalu adik Boji, Pangeran Daida, mendatangi mereka. Daida meminta berlatih tanding dengan Boji, tapi Domas merasa itu masih terlalu dini. Lalu Daida meminta Domas untuk menjadi lawan tandingnya. Domas bergumam bahwa Daida telah mengalahkan kapten terkuat dari kesatuan Bebin. Meskipun keberatan, ia tetap meladeni Pangeran Daida. Dengan sungguh-sungguh Pangeran Daida melawan Domas. Dan pertarungan ini akhirnya dimenangkan oleh Domas. Meski begitu, Domas mengagumi teknik berpedang Daida. Boji melihat bahwa Domas lebih perhatian ke Daida. Ia pun mengajak Daida berlatih tanding. Seluruh istana akhirnya menjadi heboh. Kabar dari mulut ke mulut prajurit menyebar dengan cepat. Kabar Boji akan bertanding melawan Daida. Seluruh prajurit di istana penasaran ingin menonton. Dengan penonton semua orang, termasuk Kage dan Apeas yang menontonnya. Tak disangka, ternyata Boji dapat menghindari seluruh serangan Daida. Bahkan Boji dapat memukul kepala Daida, walaupun dengan tenaga yang sangat lemah dan tidak dapat melukai Daida. Semua yang menonton terkejut melihatnya. Boji! Kejadian itu menjadi akhir cerita dari episode ini. Untuk kelanjutan ceritanya akan Mimin upload di video selanjutnya. Gimana ceritanya? Menarik kan? Ini baru cerita episode 1. Episode 2 pasti akan lebih seru. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sekalian loncengnya jangan lupa dinyalain agar dapat notifikasi jika Mimin upload video berikutnya. Jadi sampai di sini dulu ya. Saya Artulia, sayonara.